Oke, selamat pagi. Saat ini kita akan membahas teknik diagramming ya, terutama di diagram REA dan IRD. Nah, dengan menggunakan Visio. Nah, di Visio ya tentu saja kita buka dulu visionya, kemudian di bagian sebelah kiri ini Anda bisa mencari shapes yang terkait dengan REA dan IRD. Nah, untuk dua diagram tersebut kita pakai dua buah shapes yang biasa dipakai untuk menggambarkan IRD saja, karena nantinya REA itu akan kita konversi menjadi diagram IRD. Nah, shapes yang dipakai atau bentuk diagram yang dipakai atau notasinya itu ada Chance Database Notation dan Crowdfoot Database Notation. Nah, Chance Database Notation ini adalah notasi awal dari IRD. Jadi ada seorang bernama Chance, entah Chance siapa, itu pada papernya di tahun 1970 dia yang mengemukakan pertama kali notasi IRD tersebut. Nah, baru kemudian makin berkembang dari penerbitan semenjak papernya terbit dipublikasi. Nah, kemudian baru muncul Crowdfoot Database Notation yang lebih mungkin lebih jelas ya untuk menggambarkan relasi antar tabel, langsung memetakan struktur database-nya. Nah, kalau Chance ini lebih lebih primitif lah. Jadi kelihatan dari bentuknya yang seperti di layar ini. Nah, kita bisa lihat nih entity-nya ada dua, ini contohnya ya. Entity-nya ada dua, student dan course. Student melakukan enrollment untuk pengambilan course-nya, untuk mengambil mata kuliahnya. Nah, dua entitas dihubungkan oleh sebuah garis relationship. Nah, di sini Anda bisa pakai relationship connector. Kita bisa lakukan pengulangan ya. Kita coba di sini, kemudian kita pasang relationship konektornya. Nah, kita kasih misalnya selain student teacher. Nah, teacher ini course. Nah, ini sebagai contoh. Kemudian kalau tidak ada keterangan apapun ya seperti ini, garis saja. Tapi jika kita ingin menambahkan satu keterangan terhadap relationship-nya, penjelasan, nah kita berikan saja ini teacher mengajar ya. Ya, kita ini teach. Nah, bentuk yang dipakai adalah yang bentuk ini, layang-layang. Nah, setelah itu kita dapat menentukan variabel-variabel apa yang menempel pada entity teacher maupun course, atau bahkan relationship teach. Makanya di sini enrolled ini memiliki atribut juga gitu. Nah, ini kita set atribut, misalnya ada dua atribut. Kemudian di sini nah, jika ini hanya coret-coret ya, coret-coret saja, Anda bisa pakai atribut yang biasa. Nah, tapi di sini ada atribut-atribut yang lain, primary key atribut, kemudian
multi value, lalu deriv. Nah, ini bisa Anda pakai juga. Deriv itu turunan. Nah, atribut primary key misalnya ini kalau punya ID ya. Nah, kita set di sini. Misalnya ID, teacher ID, kemudian atribut ini name. Atau kita set huruf besar saja. Nah, kemudian ini misalnya multi value itu berarti dia memiliki banyak nilai. Contohnya bisa menyimpan sebuah array. Nah, contoh di sini adalah phone number. Phone numbernya bisa lebih dari 1. Nah, kemudian deriv ini atribut turunan. Atribut atribut turunan itu misalnya umur, kita tulis age. Nah, ini kenapa turunan, karena umur itu berubah terus ya. Dia kalau dia diturunkan dari ini date of birth. Nah, date of birth. Nah, date of birth ini atribut yang fix, tetap. Umur itu ketika berganti tahun pasti nambah lagi, dan ini harus selalu dikalkulasi, kemudian diubah nilainya. Makanya disebut atribut turunan. Dikalkulasi dari date of birth-nya, baru kemudian dimodif nilainya. Seperti itu. Nah, ini contoh saja. Nah, Anda juga bisa memberikan atribut di sini di relationship-nya, seperti contoh yang di atas ini, student dan course. Di sini ada teacher dan course. Nah, teach ini ya contohnya teach date misalnya, jadwalnya. Kemudian size, nah, class size misalnya. Nah, ini contoh saja. Course ininya sama, course ID, lalu title. Nah, ini ERD dengan menggunakan notasi chain. Notasi ini sangat simpel, tapi jika kita ingin menggambarkan database yang kompleks, ini tentu saja akan menghabiskan tempat, gitu, akan besar sekali gambarnya. Nah, kita lihat sekarang yang Crossfoot. Crossfoot komponennya cukup mudah, cukup simpel ya. Cuman sedikit saja. Ini atributnya juga cuman 2 atribut dan primary key atribut. Lalu yang sering saya pakai itu relationship, kemudian entity, dan entity with attribute. Nah, primary key separator ini jarang saya pakai. Nah, kita lihat contohnya, misalnya kita ingin memetakan atau menggambarkan yang ini. Nah, notasi chain-nya kita sudah gambar, lalu kita ingin menggambarkan crossfoot-nya. Nah, kita coba lihat di sini. Oke, nah ini sudah lebih dekat pada tabel-tabel database. Nah,
Kita lihat di sini ya, kita coba student memiliki student ID misalnya, student ID. Nah, ini bisa langsung ditambahkan saja. Kalau ingin menambahkan atribut, Anda gabungkan seperti ini. Nah, ini bisa banyak atribut di sini. Terserah Anda, tergantung datanya mau gimana, struktur datanya ya. Nah, contoh yang di kali ini kita buat ya, cukup seperti ini saja. Student ID oke lah, integer, kemudian ininya string misalnya, karena kita codingnya pakai Java, atau database-nya pakai kalau database tidak ada string ya, misalnya sini varchar. Nah, oke. Nah, kemudian kita coba membuat satu lagi untuk course. Nah, course di sini, kemudian ini kita hapus saja, kita pakai ini entity attributes, karena di sini langsung ada atribut dengan primary key. Nah, ini course, kemudian course ID, course ID-nya integer, lalu atribut kita pasang. Ini title. Nah, title-nya juga varchar. Oke, saya belum menemukan caranya menggeser supaya varchar-nya masuk gitu ya. Atau kita kecilin saja. Nah, kita kecilin saja fontnya. Oke, course ID. Oke. Nah, ini student dan course. Nah, kemudian yang enroll bagaimana? Nah, enroll ini biasanya dia menjadi tabel mapping sendiri. Nah, kita put di sini. Tabel mapping itu yang memetakan hubungan antara student dan course. Nah, kemungkinan kalau ada tabel mapping di antara dua entity ini, biasanya hubungannya many to many, atau one to many, atau many to one ya. Nah, ini kita harusnya masukin primary key-nya. Ada dua primary key di sini, oke. Student ID, dia simpan student ID, dan course ID.
lalu ada join date dan nilai mark. Nah, oke, seperti ini. Lalu kita pasang relationship-nya. Untuk Visio ini hal yang mungkin kurang nyaman ya, bikin kita kurang nyaman itu adalah garis relationship-nya ini terlalu kecil menurut saya ya. Nah, ini makanya kalau kita mau lihat kardinalitasnya secara jelas ya harus di zoom baru kelihatan. Secara default kecil sekali. Nah, tapi ini ya sudah cukup bagus. Nah, kita pasang garis relationship-nya. Ini tinggal kita modifikasi saja. Kita modif, misalnya seperti ini. Nah, ini untuk menentukan kardinalitasnya, kita tinggal klik kanan, lalu pilih set begin symbol dan set end symbol. Nah, ini garis itu kan ada dua ujungnya. Ujung yang pertama, ujung start, nah, kita bisa set seperti ini, 0 or more, 1 or more, 1 and only 1, kemudian 0 or 1. Nah, lalu set end simbolnya. Nah, karena di tabel mapping ini dia menyimpan satu row yang memetakan hubungan kedua entitas, maka di ujung yang bersentuhan dengan tabel mapping ini, tabel mappingnya kan enrolled ya. Enrolled ini, oke, ini kardinalitasnya one and only one. Nah, jadi satu row di sini itu mewakili sesuatu di sini dan sesuatu di sini. Hubungan, mewakili satu hubungan yang ada di sini dan di sini. Nah, sedangkan di student ini bisa saja ya, misalnya kita kasih default saja 0 or more, bisa 0 or more, dan di ujung course juga bisa 0 or more. Ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu untuk menggambar menggambar ERD dengan notasi chain, notasi database chain, dan notasi crossfoot. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan diagram REA. Nah, diagram REA ini kita tetap memakai yang chain ya, memakai notasi chain. Kemudian kita gambar dulu, kita taruh dulu saja entity-nya apa, lalu relationship-nya apa, kemudian kita put garis-garisnya. Nah, REA itu kan ada resource, activity atau event, kemudian agent-nya. Nah, kita put saja. Kemudian setelah itu boleh Anda kasih warna di sini biar bagus, atur garis-garisnya. Nah, jangan lupa dualitas ekonomiknya untuk aktivitas yang berpasangan. Nah, ini sudah jadi REA-nya. Sampai di tahap ini itu REA-nya sudah jadi gitu. Jadi tidak perlu rumit-rumit. Nah, begitu dikonversi menjadi ERD, Anda tinggal mengubah garis-garis yang tadinya polos itu menjadi garis-garis dengan kardinalitas. Nah, ketika menghubungkan ini,
Anda buka Crossfoot Database Notation, kemudian put relationship yang ada di Crossfoot, karena kardinalitas yang memiliki simbol-simbol one or more, zero or more, kemudian one and only one dan sebagainya, itu hanya ada di notasi relationship di Crossfoot. Nah, ini kita pakai. Nah, sampai ketika Anda sudah ubah semua garis polosnya dengan relationship-nya Crossfoot, sudah jadi semua. Nah, ini kita sudah berhasil mengkonversi diagram Rhea menjadi ERD. Oke. Untuk diagram Rhea dan ERD, penggunaannya atau pembuatannya dengan Visio saya cukupkan sampai di sini. Selamat belajar dan terima kasih.